Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aisyah Hanum Masya Ali, Andaru Himawan Primayuda, Angrita Naya Maulidina, Akila Nazia Fakhrunisa, dan Ari Batu Najilah ingin mempresentasikan bab 5 yang terdiri dari beberapa subbab. Subbab yang pertama yaitu kejayaan umat Islam, yang kedua, kemunduran umat Islam yang terbagi lagi menjadi 3, yaitu kemunduran kerajaan besar yang akan ditinjau dari faktor internal dan eksternal, kepenjajahan bangsa barat atas dunia Islam, munculnya gerakan pembaruan dalam Islam. Subbab yang ketiga yaitu ibrah, dan yang keempat adalah Al-Hamra, surga dunia di Andalusia. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, silahkan simak video ini. Sebagaimana yang kita tahu, Istana Alhambra yang ada di Andalusia merupakan, atau Spanyol, merupakan peninggalan umat Islam. Dan juga Taj Mahal merupakan itu juga peninggalan umat Islam. Dan banyak lagi wilayah-wilayah di sebagian Eropa, Asia, dan Afrika yang pernah merasakan kejayaan pemerintahan umat Islam. Dan Islam berhasil memasukkan syariat-syariatnya ke dalam kehidupan masyarakatnya dan juga bahkan ke dalam sistem pemerintahan. Dulu ada negara yang mayoritasnya Islam dan sampai saat ini masih menjadi mayoritas Islam. Dan ada juga negara yang dulunya itu mayoritas Islam namun sekarang tidak menjadi mayoritas Islam. Contohnya itu yaitu Andalusia atau Spanyol. Dan kita juga tahu semangat Tariq bin Ziyad dalam memerangi pasukan Gotik. Yang jelas-jelas pasukan Tariq bin Ziyad itu lebih sedikit daripada pasukan Gotik. Kita juga tahu penemuan-penemuan seperti di bidang ilmu kedokteran, yaitu contohnya Ibnu Sina atau Avicenna, itu yang karya-karyanya di bidang kedokteran sampai saat ini masih digunakan dan menjadi rujukan. Dan juga penemuan-penemuan lain seperti contohnya itu Al-Khwarizmi yang menemukan aljabar dan algoritma yang sampai saat ini masih kita gunakan. Dan ada juga penemuan-penemuan angka Arab yang berhasil menggantikan penulisan angka Romawi yang karena angka Romawi itu dinilai tidak efektif karena terlalu panjang. Dan ada juga penemuan angka 0 yang sampai saat ini ya sangat diperlukan. Dan itu semua mulai dari peninggalan bangunan sampai penemuan-penemuan di bidang ilmu pengetahuan, itu semua yang tadi disebutkan merupakan peninggalan umat Islam. Dan ini membuktikan bahwa dulu Islam itu pernah jaya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kemunduran kerajaan besar Islam. Pertama kita akan melihat terlebih dahulu dari faktor internal. Yang pertama ada faktor tentang perebutan kekuasaan. Hal ini bisa dibilang menjadi sebab esensial yang dapat menimbulkan perbedaan sudut pandang politik tentang siapa yang berhak memegang kekuasaan kerajaan atau daulah pada periode selanjutnya. Contohnya ada pada Daulah Umayyah, yang dimana pada masa Daulah Umayyah hampir semua penguasa berasal dari bangsa Arab. Dengan demikian, orang-orang yang berasal dari non-Arab, mereka juga menginginkan kekuasaan Daulah Abbasiyah dipegang oleh keturunan mereka. Hal tersebut juga sama dirasakan oleh orang-orang Persia yang menginginkan adanya sebuah daulah dengan pemimpin yang berasal dari kalangan mereka itu sendiri. Faktor internal yang kedua adalah fanatisme. Ini adalah penyebab dari perbedaan yang memecah belah suatu pemerintahan, bahkan memecah belah umat Islam itu sendiri. Fanatisme itu biasanya timbul karena adanya perbedaan dan perselisihan, yang dimana perselisihan tersebut semakin meruncing dan kemudian berbuntut terhadap perebutan kekuasaan dalam suatu kerajaan maupun daulah tersebut. Yang ketiga adalah kedudukan khalifah yang tidak cukup kuat sehingga membuat para penguasa dan pelaksanaan pemerintahan memiliki kepercayaan yang rapuh terhadap pemerintah pusat. Hal tersebut dapat menyebabkan munculnya daulah-daulah yang memerdekakan diri mereka sendiri. Faktor yang keempat yaitu ketika memasuki masa kemunduran politik, perekonomian pun ikut mengalami kemunduran yang dapat menyebabkan krisis ekonomi dan rusaknya tatanan pemerintahan pada masa itu. Penguasa yang berfoya-foya, hidup mewah, dan sebagainya kemudian diikuti oleh anak-anak para penguasa yang dapat menyebabkan rakyat biasa mengalami dampaknya, yaitu kemiskinan.
Selain faktor internal, terdapat beberapa faktor eksternal yang menyebabkan kemunduran umat Islam. Yang pertama, Perang Salib. Perang Salib adalah perang yang terjadi antara umat Islam dan Kristiani. Perang ini menyebabkan kebencian di antara umat Islam dan Kristiani. Kebencian ini makin kuat ketika Bani Saljuk membuat peraturan yang menyulitkan kaum Kristen untuk memasuki Baitul Maqdis. Akibat dari Perang Salib ini memakan banyak korban jiwa, baik dari pihak umat Islam maupun dari pihak kaum Kristen, serta menyebabkan beberapa wilayah kekuasaan Islam direbut oleh tentara Kristen. Selanjutnya, serangan bergelombang bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Serangan ini meluluh lantakan Baghdad dan seluruh penjuru wilayah dinasti Abbasiyah. Terjadi peristiwa penyiksaan 40 hari terhadap umat muslim, dan terjadi juga peristiwa terbunuhnya Khalifah Al-Mu'tasim yang menjadi penanda akhir Daulah Abbasiyah. Runtuhnya kekuasaan Islam tidak hanya terjadi di Daulah Abbasiyah, tetapi terjadi juga di daulah-daulah lainnya. Contohnya, Daulah Ammar di Andalusia. Khalifahnya diusir dari Andalusia, dan seluruh umat Islam dipaksa meninggalkan Andalusia atau tetap berada di Andalusia tapi harus berubah keyakinan. Ada juga Daulah Mughal di India yang mengalami hal serupa. Daulah Mughal dijajah oleh Imperium Inggris karena rapuhnya kondisi negeri Daulah Mughal. Dari beberapa peristiwa tersebut, Syekh Amir Syakib Arsalan mengungkapkan beberapa alasan mengapa umat Islam mundur dan sulit untuk maju. 1. Umat Islam tidak mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan syariat. Umat Islam sudah tidak benar-benar mengamalkan ajaran Islam dan tidak berpegang teguh pada syariat, yaitu Al-Quran dan Hadis. Akibatnya, terjadi kemaksiatan dan kemunduran umat Islam. 2. Umat Islam tidak mau bersatu dan terpecah belah. Pada Al-Quran, surat Ali Imran ayat 103, Allah berfirman, "Dan berpeganglah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai." Namun, ternyata umat Islam malah tidak mau bersatu, meski sudah diingatkan oleh Allah. 3. Mayoritas umat Islam cinta dunia dan takut mati. Padahal dunia ini hanyalah fatamorgana sementara, tetapi umat Islam semakin lama semakin menjauh dan melupakan akhirat, dan malah lebih mementingkan kehidupan dunia. 4. Mundurnya semangat jihad. Jihad adalah suatu kesungguhan untuk berjuang di jalan Allah, khususnya dalam berjuang mempertahankan kebenaran, kebaikan, dan keluhuran. Mundurnya semangat jihad di kalangan umat Islam menyebabkan mundurnya juga umat Islam secara keseluruhan. Penjajahan bangsa Barat. Perjalanan bangsa Barat ke Timur Tengah dimulai ketika Daulah Utsmani mengalami kemunduran, sementara bangsa Barat mulai mengalami kemajuan segala bidang seperti perdagangan, ekonomi, industri perang, dan teknologi militer. Namun, kekalahan besar kerajaan Utsmani dalam menghadapi serangan bangsa Eropa di Wina tahun 1683 Masehi membangkitkan kesadaran bangsa Barat bahwa Turki Utsmani telah melakukan perubahan-perubahan. Kesadaran tersebut telah membuka mata mereka terhadap bangsa-bangsa Islam. Perang Salib merupakan awal penetrasi bangsa Barat terhadap dunia Islam yang selanjutnya membawa kaum muslimin berada dalam jajahan negara-negara Barat. Karena mulai dari Perang Salib I inilah kaum muslimin telah banyak mengalami kerugian, baik kerugian yang bersifat material seperti banyaknya wilayah Islam yang direbut Barat, diduduki dan dikuasai, juga kerugian non-material yang berupa mulai hilangnya peradaban Islam dan mulai masuknya peradaban-peradaban Barat. Perang Salib dilatar belakangi oleh hal-hal berikut ini. Pertama, itu misioneri, yaitu untuk mencari keuntungan negara Barat di negara-negara Islam. 2. Misioneri, yaitu untuk menyebarkan agama Kristen pada negara-negara jajahannya. 3. Militeri, yaitu perluasan daerah militer. Selain hal-hal tersebut, yang melatar belakangi penjajahan bangsa Barat adalah faktor ekonomi dan politik. Misi politik untuk menguasai negara-negara Islam digalakkan dengan divide et impera atau politik pecah belah, yaitu penjajahan dengan segala cara untuk menciptakan pemisah antara bangsawan dan rakyat kecil. Bentuk-bentuk penjajahan bangsa Barat di dunia Islam berupa penyerangan dan penaklukan, sehingga banyak wilayah-wilayah Islam yang jatuh ke negara-negara Barat, juga berupa penindasan, penghisapan, dan perbudakan.
Dengan persenjataan yang lebih modern, bangsa Eropa mampu menguasai daerah-daerah kekuasaan Islam. Bangsa-bangsa Eropa menjajah satu demi satu negara Islam. Negara Islam yang pertama kali dikuasai oleh negara Barat adalah negara Islam di Asia Tenggara dan anak benua India. Sedangkan negara-negara Islam di Timur Tengah seperti Aljazair, Lebanon, dan Jazirah Arab. Penjajahan Barat ternyata membawa implikasi yang sangat luas terhadap perkembangan peradaban Islam, baik peradaban material yang berupa teknologi baru maupun peradaban mental. Penjajahan Barat juga memicu gerakan pembaharuan dalam Islam yang mana bertujuan untuk memurnikan agama Islam dari pengaruh asing dan menimba gagasan-gagasan pembaharuan dan ilmu pengetahuan Barat. Gerakan pembaruan dalam Islam. Gerakan pembaruan dalam Islam dilatar belakangi karena adanya tekanan peradaban dari bangsa Barat yang sedemikian maju sehingga membuat umat Islam termotivasi untuk membuat peradaban modern yang berlandaskan ajaran Islam. Gerakan pembaruan dalam Islam ini dibagi menjadi 3 bidang. Yang pertama itu dalam bidang pendidikan, yang kedua dalam bidang agama atau tauhid, dan yang ketiga dalam bidang ideologi. Dalam bidang pendidikan, gerakan ini bertujuan untuk mengembangkan sains dan teknologi. Tokoh-tokohnya itu ada Sultan Mahmud II dari Turki Utsmani, Sayyid Ahmad Khan dari India, dan Muhammad Ali Pasha dari Mesir. Yang kedua, dalam bidang tauhid atau agama, itu gerakannya bertujuan untuk mengajak kembali umat Islam yang terpecah karena perbedaan paham menjadi satu paham kembali, yaitu Al-Quran dan Hadis. Nah, tokoh-tokohnya itu ada Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridho. Yang ketiga itu gerakan pembaruan dalam Islam di bidang ideologi. Nah, di bidang ideologi ini ada yang namanya satu ideologi yaitu Pan-Islamisme. Nah, Pan-Islamisme ini adalah gerakan yang bertujuan untuk menyatukan kembali umat Islam di seluruh dunia. Gerakan Pan-Islamisme ini dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani. Jadi pada saat Jamaluddin Al-Afghani ini sedang berada di Mesir, kebetulan pada saat itu Mesir ini sedang mengalami krisis ekonomi. Nah, keadaan Mesir yang sulit ini membuat bangsa Barat tertarik untuk ikut campur terhadap permasalahan ekonomi yang ada di Mesir. Tapi mereka ini bukannya malah membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di sana, mereka malah mengeksploitasi dan mengambil kekayaan atau sumber daya alam yang ada di Mesir. Dan ini tuh terjadi bukan hanya di negara Mesir, tapi juga negara timur lainnya seperti Afghanistan, Irak, Iran, dan India. Melihat hal ini, Jamaluddin Al-Afghani akhirnya berusaha untuk membangun kesadaran masyarakat bangsa timur bahwa bangsa barat ini berusaha untuk mengeksploitasi bangsa mereka. Jamaluddin Al-Afghani juga berusaha untuk mendorong persatuan umat Islam di seluruh dunia. Nah, gerakan Pan-Islamisme ini juga berkembang dan akhirnya juga masuk ke Indonesia, yaitu pada tahun 1924. Gerakan Pan-Islamisme ini berkembang di Indonesia sangat pesat karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, itu karena gerakan ini berkembang menjadi sebuah organisasi politik yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan melawan penjajah. Contoh organisasi politik itu adalah Sarekat Islam. Faktor yang kedua yaitu karena adanya sebuah gagasan dari salah satu tokoh yang berpengaruh di Indonesia, yaitu AOS Cokroaminoto. Beliau berpendapat bahwa Islam mencakup kebebasan umat terkait dengan politik dan ekonomi. Yang kedua, persatuan umat Islam itu dilakukan tanpa memandang suku, ras, bangsa, dan budaya. Yang ketiga,
orang asing sekalipun itu bisa menjadi sahabat karib. Nah, itu pendapatnya beliau. Nah, yang ketiga adalah faktor yang ketiga itu adalah banyaknya peserta haji Indonesia yang menimba ilmu di Mekah, sehingga mereka juga turut berdakwah atau menyebarkan gerakan Pan-Islamisme ini. Nah, dan pada akhirnya gerakan Pan-Islamisme ini berkembang di seluruh dunia, dan puncaknya itu terjadi ketika Kesultanan Turki Utsmani melakukan ekspansi besar-besaran dan menyebarkan gerakan Pan-Islamisme ini di seluruh Hindia Belanda. Selanjutnya adalah tentang ibrah. Dalam pembahasan kali ini tentunya ada beberapa ibrah yang dapat kita ambil, diantaranya yang pertama yaitu tentang jihad jiwa dan jihad harta dalam membangun peradaban. Peradaban barat dan peradaban yang maju tentunya menerapkan jihad untuk meraih ilmu pengetahuan. Bangsa-bangsa ingin maju pun harus mengeluarkan dana dan sumber daya alam yang cukup besar pula. Nah, yang kedua, umat Islam hendaknya bangkit dan menyusul bangsa-bangsa yang maju, namun harus tetap berpegang teguh kepada agama. Yang ketiga adalah mempelajari sejarah perkembangan Islam pada abad modern dapat disikapi dengan memberikan ide dan kreativitas tinggi untuk mengadakan perubahan-perubahan supaya lebih maju dengan cara yang efektif dan efisien tentunya. Berbagai problema di masa lalu dapat dijadikan pelajaran di bidang yang sama pada masa yang akan datang. Pembaharuan ini juga dapat dilakukan dalam berbagai bidang, baik ekonomi, pendidikan, politik, dan lain sebagainya. Istana Al-Hamra, surga di Andalusia. Al-Hamra merupakan istana yang dibangun oleh Sultan Muhammad bin Al-Ahmar di Granada, Andalusia. Istana Al-Hamra bisa dibilang sebuah kota karena fasilitas-fasilitas di dalamnya mencangkup fasilitas di kota seperti madrasah, masjid, pemandian, dan lain sebagainya. Dan Istana Al-Hamra merupakan saksi bisu dari kejayaan dan keruntuhan Daulah Islamiyah di Andalusia. Istana Al-Hamra juga termasuk dalam naungan UNESCO. Dan Istana Al-Hamra merupakan pusat dari Daulah Ahmar di Andalusia, salah satu daulah Islamiyah di penghujung kejayaan Islam di Andalusia. Awalnya, Istana Al-Hamra itu sebuah benteng. Namun seiring perkembangan zaman atau seiring berjalannya waktu, terjadilah renovasi dan penambahan fasilitas-fasilitas, sehingga bisa dibilang itu merupakan sebuah istana yang kita lihat sekarang ini. Dan pada awalnya, Istana Al-Hamra itu atau di Granada itu, semua umat beragama hidup rukun, dari Islam, Yahudi, Arab, dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya pasukan Kristen yang dipimpin oleh Raja Ferdinand V dan Ratu Isabella, mereka memiliki misi untuk mensterilkan Al-Hamra atau Andalusia itu dari Islam, Islam, Yahudi, dan Arab, dan lain sebagainya, sehingga runtuhlah Islam di Andalusia. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Insya Allah materi ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.